Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Presiden Jokowi hari ini berolahraga bersama warga Bogor. Ya, berbeda dengan biasanya yang selalu memilih untuk hadir di Car Free Day Jakarta setiap hari Minggu, Presiden pun sempat menyapa para warga Bogor yang pagi ini berolahraga di sekitar Kebun Raya Bogor. Presiden Joko Widodo menyapa warga Bogor yang sejak pagi sudah ikut berolahraga di Car Free Day tapi di kota Bogor. Presiden Jokowi bersepeda santai bersama keluarga dengan mengelilingi Kebun Raya Bogor. Di sela-sela hari libur ini, Presiden juga diinfokan akan melakukan kegiatan di dalam istana. Salah satunya melepas burung yang sehari sebelumnya dibeli saat belusukan di salah satu pasar di Jakarta. Ya, Presiden juga sempat membagikan buku kepada pelajar Bogor yang mengikuti acara Car Free Day. Rencananya Presiden juga akan kembali belusukan hari ini di beberapa pasar di kota Bogor siang ini. Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan DPRD DKI Jakarta kian memanas, bahkan berpeluang dibawa hingga ke meja hijau. Ya, banyak pihak berharap kedua kubu ini bisa duduk bersama mengatasi persoalan demi kelancaran pembangunan ibu kota Jakarta. Persoalan Ahok dan DPRD DKI Jakarta merupakan masalah mendasar yang harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Terlebih, anggaran maupun rencana program-program juga ditujukan untuk kemajuan pembangunan ibu kota. Meski tidak menginginkan kisruh keduanya dibawa hingga ke tingkat hukum, Ketua DPR Setia Novanto menghimbau komunikasi kedua belah pihak harus ditingkatkan. Jadi masalah Pak Ahok dan juga masalah berkaitan DPRD, tentu ini masalah yang mendasar daripada anggota DPRD. Apa yang diinginkan oleh DPRD tentu mempunyai alasan-alasan yang sangat kuat. Jadi memang tidak bisa bahwa hal ini dituduhkan begitu saja, tetapi harus dilihat substansi-substansi yang kita lihat perkembangannya. Tentu anggota DPR yang ada mempunyai alasan-alasan yang sangat perlu kita hargai dan kita apresiasi, ya. Menanggapi laporan Ahok ke KPK tentang dugaan dana siluman APBD 2015, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menilai hal itu wajar dan biasa. Ada yang dipersiapkan, kita main di aturan aja. Faktanya main di aturan gitu loh. Yang dilaporkan Ahok itu yang berhubungan dengan korupsi itu kan yang 2014. 2014 itu ya tender yang melaksanakan eksekutif, menentukan pemenang eksekutif, menentukan pemenang dengan angka eksekutif. Kan di situ dewan ada. Sementara itu, pengamat politik Boni Hargens menilai hak angket yang dikeluarkan oleh DPRD DKI Jakarta adalah sebuah loncatan besar yang justru berbahaya kepada para politisi kebon sirih. Itu adalah penyelidikan. Asumsi dasar dari hak angket adalah bahwa eksekutif sudah melakukan pelanggaran. Kalau sudah melakukan pelanggaran, artinya itu statement resmi, ada bukti-buktinya. Nah, pertanyaannya DPRD udah punya nggak? Nah, maka menurut saya pengajuan hak angket ini suatu lompatan yang berlebihan dan itu memperlihatkan pretensi yang negatif, ingin menyerang Ahok. Maka menurut saya ini ada penyalahgunaan terhadap hak DPR nih. Terlepas dari pembuktian siapa benar dan siapa salah dalam pengajuan RAPBD DKI Jakarta, langkah Ahok dianggap sebuah dobrakan besar dalam hal budgeting dengan membuka sistem anggaran dan penggunaannya sehingga bisa langsung terpantau oleh warga ibu kota. Tim Liputan Metro TV. Menanggapi kisruh Ahok dan DPRD dan dugaan dana siluman, Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai DPRD tidak menjalankan fungsinya dengan baik dari segi pengawasan karena tidak secara proaktif melaporkan penyimpangan yang terjadi. Ya, sehingga tidak salah jika Ahok marah dan melaporkan penyimpangan tersebut ke KPK. Triliun itu kan tidak hanya dari UPS. UPS itu kurang lebih sekitar 200 sampai 300 miliar. Tapi juga ada pengadaan terutama sarana dan prasarana begitu ya. Baik itu di internal dinas pendidikan ataupun juga SKPD lain misalnya kesehatan, pekerjaan umum dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari 73 triliun kemudian diindikasikan misalnya sekitar 12 triliun itu bermasalah misalnya, itu lebih dari ya paling tidak sekitar 20%-an. Nah, kita bayangkan misalnya bahwa anggaran ketika terutama APBD dari desainnya saja misalnya itu sudah kurang lebih 20% yang memiliki potensi atau diarahkan untuk disunat atau dimainkan gitu. Jadi ini menjadi soal besar begitu.
Pemirsa, banyak pihak yang mulai angkat bicara menanggapi kisruh yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan DPRD DKI Jakarta. Ya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kisruh ini sebenarnya hanyalah persoalan komunikasi politik yang bisa diselesaikan. Usai sidak ke Pasar Pramuka Jakarta Timur pada Sabtu lalu, Presiden Joko Widodo yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta menanggapi secara khusus apa yang saat ini terjadi terkait anggaran Provinsi DKI Jakarta. Menurut Presiden, persoalan e-budgeting dan dana APBD DKI Jakarta bisa diselesaikan tanpa harus menimbulkan kisruh antara DPRD dan juga Gubernur DKI Jakarta. Jokowi menyarankan gubernur dan anggota DPRD dapat bertemu dan membicarakan hal tersebut dengan baik. Ini masalah komunikasi politik saja. Asal sebetulnya dua-duanya mau bertemu, berkomunikasi, carikan solusi, carikan jalan keluar, pasti ada. Mestinya ada prioritas. Mana yang prioritas? Apakah sekolah-sekolah yang rusak atau UTS-nya? Penting mana? Ya kan masih banyak sekolah-sekolah yang rusak, perlu direhab, perlu diperbaiki. Penting yang mana? Yang kedua, apakah itu usulan dari sekolah atau bukan? Ditanyakan. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Yudi Krisnandi, menilai perlunya sikap kooperatif dari Ahok. Yudi juga meminta DPRD bisa duduk bersama dengan Ahok untuk mengatasi persoalan ini. Pak Ahok ini kan bukan malaikat, banyak kekurangannya, ya. Mungkin juga banyak khilafnya. Ya berikan saja saran dan kritik yang baik, ya berikan masukan-masukan yang konstruktif bagaimana seharusnya Pak Ahok memperbaiki komunikasinya, baik itu dengan para politisi, anggota DPRD maupun masyarakat. Dan saya harap juga rekan-rekan para politisi yang menjadi anggota DPRD Provinsi DKI juga tidak memaknai ini sebagai sebuah upaya untuk menjatuhkan Pak Ahok. Sementara itu, mengenai dugaan dana siluman APBD DKI 2015, seharusnya bisa diselesaikan dengan laporan langsung ke pihak berwenang untuk mengusut tuntas dan melacak kepada calon pengguna anggaran. Mengenai penggunaan sistem e-budgeting di DKI Jakarta, sudah lama dipersiapkan sejak 2 tahun terakhir, khususnya sejak Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan Metro TV.